warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar dimulai hari ini, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Afarin, Alia, Ulang. Oke, nah untuk materi hari ini itu tentang tekanan osmosis. Berhubung hari ini materi tentang osmosis dan kebagian Ibu Tia yang akan memberikan materi, jadi perhatikan baik-baik. Kalau misalnya ada yang salah, silakan bertanya gitu ya. Ada perhatian, silakan. Oke, baik anak-anak, hari ini Ibu akan membawakan materi tekanan osmosis. Nah, Ibu harap semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan Ibu. Nah, sebelum kita bahas nih mengenai tekanan osmosis, nah kita harus cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan osmosis. Nah, osmosis itu adalah perpindahan suatu perpindahan suatu pelarut ke suatu larutan encer, dari suatu larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui selaput semi permeable. Nah, selaput semi permeable itu bisa kita katakan suatu jalan yang jalannya perpindahan suatu pelarut encer ke larutan yang lebih pekat. Nah, ini Ibu ilustrasikan selaput semi permeable itu seperti apa. Ini ilustrasinya ya. Ini selaput semi permeable. Nah, di sini ada pelarut, sini larutan. Nah, pelarut itu biasanya apa? Ada yang bisa jawab? Air. Ya, benar ya. Nah, jadi di sini kita istilahkan ini molekul air. Itu air. Ini ada larutan. Larutannya itu mau kita pakai apa? Gula. Nah, jadi dari mana mereka pindahnya? Dari sela-sela selaput semi permeable ini mereka akan saling berjalan menuju satu sama lain perpindahan mereka. Paham? Sedangkan tekanan osmosis itu adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan proses terjadinya osmosis. Oke, ini ada pun hubungan dengan jumlah partikel dalam larutan digambarkan secara matematis melalui persamaan itu. Persamaannya adalah P sama dengan mRT, di mana P-nya itu tekanan osmosis dalam satuan atm, M-nya itu molaritas larutan dalam satuan M per L, dan R-nya itu tetapan gas ideal 0,082 liter atm per mol Kelvin, dan E-nya itu suhunya dalam Kelvin. Nah, ada yang bisa nggak merubah suhu dalam Kelvin? Sebelumnya udah kita pelajari. Ada yang masih ingat? Kalau nggak, satu orang. Misalnya Ibu buat di sini suhunya itu 27 derajat Celcius. Ini dikonversi ke Kelvin. Jadi kalau ada yang ada. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau salah. Kita di sini saja. Kalian perhatiin yang di ujung sana ada satu ATM sama dengan 260 mM. Kalau misalnya ada nanti soal yang menyatakan dalam MMHG, itu kalian harus ubah dulu ke ATM. Oke, bisa dicatat atau mau lanjut soal? Berapa tekanan osmotik larutan sukrosa 0,01 M pada suhu 25 derajat Celcius? Nah, yang diketahui apa? T, suhu. T-nya berapa? Suhu 25 derajat. Terus yang diketahui lagi? Tekanan osmosis. Ditanya
Tekanan osmotik darah manusia pada suhu 37 derajat Celcius adalah 7,7 atm. Berapa gram glukosa dengan mR 180 yang diperlukan untuk membuat 200 ml larutan yang osmotik dengan darah? Yang ditanya itu berapa gram? Berarti massa. Massa yang berarti M. Sendiri mana di M massa atau GR kalian bisa? GR-nya. Boleh. Rumusnya sama, cuman beda tipis ya. Jadi M dulu kan? Kita dari M dulu. Yang nomor 2 itu perbandingan. Jadi ada perbandingan darah dengan perbandingan gula. Jadi si darah dengan si gula. Karena dia ceritanya yang isotonik dengan darah. Ini perbandingan. Apa? Soalnya capean itu harusnya ini masih setengah sekat doang kali dari tiga Ini nyari M di mana? Dari M, GR, MR per GR dulu. Jadi dia dengan jadi M kan? M-nya M kalau dikerjakan gimana ya? M per V. M per Iya, M per V bukan? tapi dipercaya lagi karena belinya yang satuan M sama dengan M per M. gram per ml dikali 1000 per P. Kalau per P itu sama kayak yang dulu lalu. Oh, GR bukan T, GR tuh gitu. G-nya GR boleh, kalian GR boleh, G-nya itu gram, M juga boleh massa. Terserah ya mana kalian kalian paham. G-nya berapa? GR Tulisan Inggris. dia mau buat. Boleh. Nah, kalian dari sendiri ya, siapa yang mau buat? Ini siapa lagi yang maju? Jadi itu ini yang 7,7. Ada yang kurang paham biar jelas. Awalnya gimana? Gimana? Ini jadi ya. Nah, kan yang ditanya ini ke masa ya gramnya. Jadi kalau untuk mencari gram itu ini kali ini hasilnya sekitar 277,2. 200 buat teman-teman kalian. Gak apa-apa kalau mau buat 200 juga gak apa-apa, mau di 2,2 juga gak apa-apa. Nah, setelah itu ini kita buat GR-nya. GR. Sudah dapat kan ininya? Bantu 77 kali 180 ml-nya dikali sama volume. Hasilnya ini. Makanya hasilnya 10,94. Coba dikalkulasi.
bandingkan lagi hasilnya ini. Betul? Cara membandingkannya, pertama kita buat yang bedanya. Habis itu pertama itu dikali itu ini kali ini kali ini, terus dibagi sama ini kali ini kali ini kali ini. Dan dapat hasilnya 10,943. Paham? Ya, yang belakang. Lanjut soal nomor. Kita baca dulu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya, nomor 3. Siapa yang mau maju nomor 3? Jadi yang maju siapa aja? Sinta, Syahira, Syahira. Satu lagi itu Mas Lihat. Nomor 2 udah nih. Nomor 2 udah. Jadi saya hapus. Paham nggak ini? Sama aja ya, sama yang seperti nomor 2. Paham nggak? Berarti 1000 itu yang nanti kita lagi ya. Iya, 1000 itu memang dari rumus sumbangan. 1000 Volumenya itu ada kita yang nanti ditulis di soal volumenya 200 mili, 200 liter, itu 200 mili. Bentar. yang diperlukan. Bentar. Itu kan kenapa satu V-nya? Harus diubah ke mili karena kita pakai volumenya. Kalau udah 1000 per V itu berarti harus diubah ke mili. 1000 per 1000 kita bisa. Nah, jadi jangan terkecoh dengan angka yang ada di soal. Lihat satuannya. Kalau memang satuannya mili, lalu tetap di meter. Tapi kalau misalnya satuannya liter, tambah ke mili. Itu ya, satu. Iya. Berapa tuh hasilnya? Coba dikali ulang. Ibu ini 200 yang sebelum ini Bu tetap. Kalau 200 tetap, karena ini kan satuannya mili. Misalnya satu apa tadi satu bilang Yang 1,3. original. Nomor 2 dari saya hapus. Nomor 4 yang dalam 200 ml terdapat 0,8 gram zat non-elektrolit. Berarti itu 0,8-nya. Kalian lihat, di sini kan P-nya itu dalam ml lagi. Tadi ada nggak dijelasin kalau satu ATM itu sebenarnya dengan jadi kita rubah dulu ke ATM. Cara mengubahnya, kalau yang dalam satu DPKG harus kalian konversi ke ATM. Misalnya ya, nah, satu ATM itu banding dengan 360 ATM. Nah, di sini ada yang maju.
dari sini dulu ke ATM. Satu ATM itu sebanding dengan 760 mmHg. Ibu, ya, M,89 sebenarnya gram kan? Gram dari mana? Itu gram atau 9 tuh? Mana? 0,8 Gram. gram. Kan dibuka. Jadi dia tanda. Itu dia bu, bisa membedakan. 760 mmHg. Nah, di sini 1 ATM. Nah, ini kan mmHg sama mmHg. Ya kan? Jadi matikan. Nah, coret aja. Jadi ini satu ini bagi sama 760, makanya dapat 2,46 ATM. Nah, terus ini rumusnya P sama dengan MRT, di mana nyari M-nya itu jam per MR kali 1000 per mili kali 0,082 kali 300 K. Nah, kalau mencari MR kan ini MR-nya nggak diketahui ini, ya kan? Jadi 2,46 I-nya dikali MR dikali 200, hasilnya terus ini 2,46 dikali sama 200, hasilnya 9 bar. Nah, MR ini kali ini kali ini kali ini hasilnya 9 jadi kalau saya MR-nya tinggal MR dengan 492-nya, jadi tinggal boleh di bawah 19,60 per 492, hasilnya 40 gram per mol. Paham? Nah, kalau kalian susah tinggal ini pokoknya ini. Kalau nyari yang di bawah ini, kawannya itu ini kawannya. Kalau nyari yang ini, tetap kawannya itu tetap yang atas kawannya. Cuman bedanya di kalau cari gram, dia yang atas ini turun ke bawah, jadi pembaginya. Kalau yang dari MR, dia nggak turun ke bawah, tetap yang ini tetap dibagi sama yang ini MR dan si tekanan. Ibu itu 76 berapa loh? Mana? 76 Kan satu ATM itu setara dengan 160 mmHg. Paham? Atau kurang paham? Ibu, 19 sama 40 per 492 aku itu ya, ada begitu ini. Ada itu ya? Ibu pas dari mana? Hasil kali dari 2,46 kali 200. 2,46 kali 200. Ya, coba dikalikan. di bawah ke sana. Jadi dikasih NKB kan nilainya 10. Habis itu tulis yang 1960 per 1000, yang 1922 doang
Apa loh pemilihannya? Sinta. Yang ini mulai dari dulu. Iya, baru bicara. Ayo. Sekalian balas ya. Sekalian tercatat, materi kita udah selesai sampai sini. Aku mau nanya, ada yang ditanyakan nggak? Ada yang kurang paham? Ada yang tanyain lagi nggak? Sebentar ya. Ada yang ditanyain? Satu liter. Itu di Masa? bukan masa V-nya. Ini 1 liter. Itu Ya, kan 1 liter itu 1000 mili ya? iya. 1 liter 1000 mili. Soalnya artinya 1 liter ubah ke mili. Nah, 1 liter itu ke mili 1000. Udah 1000 dikali 1. 1000. Jadi kalau buat Kalau 200 kayak dibalik. kalau 200 nggak diubah lagi karena di sini udah dalam mili. 1000. Jadi kalau si kami kita kayak 1,2 itu kan diubah ke 1000. Diubah ke mili. Bukan diubah ke liternya, tapi diubah yang dari liter ke diubah ke mili. Tapi kalau misalnya liternya semakin dalam 200 saya Udah. Nah, oke, baik. Udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi atau masih ada yang mau ditanyakan? Oh gitu ibu yang bertanya ya. Nah, itu mau kalian kasih kesimpulan dari pembelajaran hari ini. 2 orang aja. Kesimpulan pembelajaran ini kan terus satu orang lagi udah tahu gimana cara saya. ini apa cari Oh, boleh tahu enggak? terus apa lagi sama yang satu liter Oh, konsepnya. Bagus ya. Terima kasih kalau yang saya. Jadi hari ini kita belajar mengenai tekanan osmotik. Kita akan mencari polaritas, merubah dari MKI ke ATM. Dan seperti yang kalian bilang, kita tahu merubah suhu derajat Celcius ke Kelvin. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, itu pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.